Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angelia. Di video kali ini aku nggak bikin video ya, tapi audio karena kondisi lagi tidak memungkinkan untuk buat video. Tapi aku pengen share sebuah materi ya, berkaitan dengan istighfar. Nah ini berdasarkan pengalaman yang baru-baru aja aku alami, dan semoga ya ini bisa menjadi pencerahan ya atau inspirasi untuk kita semua, dan semoga bermanfaat tentunya. Nah, bagaimana kekuatan di balik istighfar ini ya? Kemudian istighfar yang bagaimana yang bisa membuat keajaiban atau apa ya, setidaknya membuat pikiran kita tenang, perasaan kita tenang, apapun kondisinya. Karena pikiran ya itu sangat besar pengaruhnya dengan perasaan, lisan, dan tindakan, di mana itu semua akan menjadi kenyataan atau nasib kita. Jadi aku punya pendapat ini tentunya dasarnya adalah Al-Quran ya, bahwa eh, jadikanlah keseluruhan dari teman beraktivitas kita adalah istighfar, karena ya ternyata istighfar itu adalah solusi dari segala hal ya. Semua hal itu solusinya ada di istighfar. Jadi sebetulnya Allah itu maha baik ya, maha mengabulkan. Jadi kalau doa yang belum dikabulkan sampai sekarang itu bukan karena Allah yang gak ngabulin, tapi karena prasangka kita sendiri. Kita tidak yakin dengan doa kita. Dengan kata lain, kita berprasangka bahwa Allah tidak mengabulkan ya, karena ada ragu, tidak yakin, dan seolah-olah Allahnya nggak ada. Jadinya ya betul, Allah tidak mengabulkan, doanya tidak terkabul. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan ya pola pikir yang negatif, keraguan, kemudian ketidakberdayaan, ketakutan, itu senjata yang paling mustajab menurut aku adalah istighfar. Jadi beberapa hal kecil yang sudah aku praktekkan dengan ini adalah salah satunya di beberapa hari kemarin ya. Aku pengen banget sesuatu dan itu beruntun kejadiannya persis sama dengan yang aku inginkan. Jadi beberapa yang lalu aku itu pengen banget ya makan soto Betawi. Karena lama nggak makan itu ya, tapi lokasinya agak jauh gitu, dan melihat kondisi yang kayak aku sendiri sambil kerja gitu ya. Jadi waktunya kalau makan siang nggak mungkin yang terlalu jauh gitu. Tapi tiba-tiba 2 hari kemudian ada temen yang ulang tahun dan ngajak makan di sana. Dan dari situ akhirnya aku bisa makan soto Betawi gratis malahan. Yang tadinya berpikirnya ya bayar sendiri ya, tapi ternyata Allah kasih gratis melalui acara ulang tahun temen. Dan pada saat makan itu gitu ya, kok tiba-tiba aku kepikiran pengen nonton gitu, karena lama nggak ke bioskop. Nah, pada saat ada timbul kepikiran aku nonton, aku banyak-banyak denger sambil dengerin teman-teman cerita itu ya, aku banyak-banyak istighfar. Kemudian dari perbincangan beberapa teman itu menuju kepada salah satu pembahasan yang relate banget dengan satu judul film. Nah, dari sana mereka bilang nih, gimana nih kalau kita nonton? Pas ada nih filmnya hari ini gitu. Loh, ternyata kok apa yang barusan aku pikirkan kejadian ya, nonton.
Terus setelah makan, akhirnya kita nonton gitu ya. Nah terus eh, istighfar sepanjang jalan. Pas sampai di tempat, kita registrasi, kemudian bayar. Nah pada saat mau bayar itu, bilang lagi nih, wah ini kalau gratis keren dong, gratis lagi gitu ya. Ternyata temen aku yang satunya ya nyerobot gitu, udah aku aja yang bayarin. Akhirnya teman aku yang satunya lagi yang bayarin tiket kami nonton. Apa yang terjadi teman-teman? Aku nggak bayar alias dapat gratis tiket nonton. Nah, itu salah satu keajaiban istighfar untuk hal-hal yang kecil bisa dipraktekkan dulu mulai yang kecil-kecil gitu ya dalam keseharian kita. Pada saat kita itu kumpul sama teman-teman, misalnya teman-teman di sekitar kita gibah gitu ya, ngata-ngatain orang misalnya. Nah, kita perbanyak istighfar. Jadi fokus kita bukan kepada cerita mereka, bukan pada mendengarkan detail mereka berbicara, tapi fokus kita adalah memohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik aja yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Mudah-mudahan yang nggak baik-baik itu ditangkis sama Allah ya, nggak masuk ke pikiran. Oke, balik ke cerita nonton tadi. Karena jamnya itu masih lama ya, jam tayangnya sekitar 1,5 jam gitu. Jadi kami putuskan untuk nongkrong dulu teman-teman di bawah ya, minum-minum dan makanan ringan. Eh, Waktu itu kita pesen es teler tuh, banyak mayoritas pesen es teler termasuk aku juga. Nah, pada saat kita duduk nongkrong di sana, minum es teler, makan mendoan gitu ya, eh, pikiran aku muncul lagi nih. Ah, masa gratis lagi? Gak enak lah, apa-apa digratisin. Ya udah deh, kali ini saya yang bayar. Itu pikiran saya bilang kayak gitu, hati saya waktu ini nongkrong nih sambil mereka eh, ya bercerita macam-macam. Saya di sana sepanjangan itu istighfar terus ya. Ya tetap berdoa semoga apa pembahasan yang dibicarakan hari itu yang bermanfaat aja, yang masuk ke pikiran, yang nggak bermanfaat eh, mudahan Allah tidak memasukkannya ke pikiran aku gitu ya. Terus kemudian selesai kita makan di situ, nongkrong di situ, tibalah kita mau bayar. Nah, dan ternyata bener banget sesuai dengan pikiran aku ya, pikiran yang muncul di kepala, gak ada satupun itu yang pengen bayarin atau ngeluarin dompetnya atau berusaha untuk mau bayar gitu ya. Padahal kan bayarnya masing-masing nih sebenarnya. Kayak nunggu satu sama lain gitu. Oh, ternyata bener nih, berarti aku yang harus ngeluarin duit untuk bayarin mereka. Akhirnya ya akulah yang bayar apa biaya nongkrong tadi ya. It's okay sih karena memang keinginan aku seperti itu. Keinginan aku memang ingin mentraktir mereka atau membayari mereka makan di tempat nongkrong itu. So, di sini kesimpulannya ya, bahwa apapun yang kita pikirkan ya, kemudian pikiran itu kita yakini, ya pasti itulah yang terjadi. Nah, tapi sayangnya dari kita ini kebanyakan pikirannya itu meyakini sesuatu, mengiyakan pikirannya adalah untuk hal-hal yang tidak positif. Seperti banyak hal, misalnya kita doa A, pikirannya B, doa minta kaya gitu ya, tapi takut sama kekayaan misalnya, atau belum siap untuk jadi orang kaya. Misalnya diajak ke dealer mobil nggak berani, diajak ke toko handphone aja ya nggak berani gitu. Jadi bertentangan antara doanya, lisannya dengan pikirannya, maka ya tidak akan terjadi. Jadi itu kesimpulan yang aku ambil dari pola pikir dan itu semua ya, yang hal-hal negatif yang masuk ke pikiran itu bisa dihapus dengan istighfar.
dengan menyadari bahwa setiap pikiran negatif yang muncul artinya itu kan mematahkan keyakinan kita, mematahkan impian kita. Nah, sesuatu yang mematahkan ingin kita, mematahkan tujuan kita, berarti asalnya dari setan, bukan dari Allah. Jadi ya tangkislah dengan istighfar. Artinya kita bergantung sama kuasa Allah, ya kan? Kenapa harus ragu gitu? Kenapa harus ada muncul pikiran negatif? Yang dimana pikiran negatif itu justru meremehkan Tuhan gitu, meremehkan Allah, meniadakan kuasa Tuhan, seolah-olah nggak bisa mengadakan gitu ya, nggak bisa mengabulkan. Kan pikiran negatif jatuhnya ke sana. Makanya ditangkis dengan istighfar. Kalau sudah masuk ke dalam pikiran, berarti kita hapus semuanya dengan istighfar. Jadi menyadari bahwa pikiran negatif itu adalah satu kesalahan besar ya, kekufuran dalam berpikir dan berprasangka. Dan yang terpenting mungkin gini ya, hidup kita berawal dari pikiran, di mana apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kepada hati atau perasaan. Sementara perasaan ini adalah satu hal yang sangat krusial ya, sakral antara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu sebenarnya harus dijaga. Bagaimana jaga perasaan? Ya dari pikiran. Karena dari pikiran pengaruh ke perasaan, pengaruh ke lisan, pengaruh ke tindakan, dan kita tahu itu adalah satu sebab ya, asbabnya realita terjadi. Satu asbabnya kenyataan hidup yang sekarang kita jalani. Sebenarnya masih banyak ya kejadian-kejadian hal kecil yang keseharian itu terjadi ya, keajaiban-keajaiban kecil, karena memang kita harus praktek di keseharian kita dulu. Sebelum untuk hal-hal yang besar, kita harus benar-benar mengenali ya sangka kita itu prosesnya terwujud dan gagalnya itu dari hal yang kecil-kecil dulu. Namanya kita latihan, kita nggak bisa langsung ke hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil, yaitu dari praktek pada laku kita sehari-hari. Apa yang dominan di pikiran kita, itulah yang akan dikelola oleh alam semesta yang nantinya akan menjadi kenyataan. Dan kesimpulannya adalah kalau kita pengen kenyataan hidup kita baik, maka perbanyaklah berpikir yang baik-baik, bersangka yang baik, yang positif. Kalau misalnya pikiran kita itu ada ketakutan, kekhawatiran, atau bahasa lainnya tidak positif, maka langsung tangkislah dengan istighfar. Jadi kita tidak fokus kepada pikiran negatif itu, fokusnya adalah memohon ampun sama Tuhan. Saat pikiran negatif muncul, fokus kita adalah mohon ampun, sehingga otomatis ya perlahan-lahan pikiran negatif itu akan menjadi netral karena sudah kita nggak fokusin. Kita sudah fokusnya kepada ampunan Tuhan, ya bertobat, mohon ampun bahwa ini nih udah ngeremehin Tuhan nih gitu. Ini udah ngerendahin Allah nih, udah nggak yakin nih, udah ngeremehin betul-betul kuasa Allah. Maka di situ kita perbanyak istighfar, insya Allah, dan pasti nanti pikiran negatif itu akan netral dengan sendirinya, berganti dengan pikiran atau hal-hal yang positif. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Video tanpa wajah ya, video hanya suara, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa makna di balik yang aku sampaikan, dan semoga untuk aku pribadi ya ini menjadi satu ilmu pengetahuan yang bisa dipraktekkan terus sehari-hari istiqomah, dan juga untuk kita semuanya. Dan semoga kita semua Allah mudahkan untuk melakukan perubahan demi perubahan ke arah hidup yang lebih baik tentunya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.